mahasiswa dan mahasiswi kajian kritis film. Lama tidak berjumpa setelah kasus COVID-19 melanda Indonesia. Kita terpisah jarak, tempat. Kita sudah tidak bisa bertatap muka lagi. Tapi saya pikir pembelajaran tentang kajian kritis film ini tidak boleh berhenti sampai di situ atau gara-gara situasi ini. Dan beberapa proyek kita yang sudah kita rancang sebelum jalannya atau sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, seperti pembuatan buku bersama dan lain sebagainya, dengan berat hati kita tunda atau mungkin nanti kita batalkan karena adanya hal seperti ini. Tapi ke depan kita akan terus melakukan kuliah-kuliah via online, via share video, jurnal dan lain sebagainya, sehingga tetap mendapatkan materi tentang kajian kritis film. Nah, saya pikir ini materi yang cukup menarik untuk membekali Anda, khususnya teman-teman broadcasting, dalam menghadapi mata kuliah berikutnya yang baik yang sifatnya teknis maupun yang sifatnya teoritis. Baik, hari ini kita akan bicara masalah film secara global. Ketika beberapa pertemuan di awal, saya sempat menyinggung beberapa industri film besar di dunia, seperti Hollywood ataupun Bollywood. Hari ini kita akan bicara, memang ada dua industri besar itu, yaitu Hollywood dan Bollywood. Tetapi kita juga akan bicara banyak sekali industri film di dunia ini yang sedang berkembang selain film Indonesia. Artinya beberapa pekan sebelumnya Anda sudah bicara masalah film Indonesia. Maka kali ini kita akan bicara film secara global. Oke, kita mulai dulu dari Amerika Film. Sekali lagi sebelum saya menjelaskan, semua tampilan PPT nanti bisa Anda klik dan bisa Anda lihat semua di e-learning Visipol kajian kritis film, sudah saya upload semua di sana. Baik, ketika kita bicara industri film Hollywood, maka kita bicara bahwa mereka sudah ada sejak 1910. Hollywood sudah start sejak 1910. Anda bisa cross-check tahun berapa Indonesia mulai bergerak. Tahun 1910 dinamika film Hollywood sudah mulai berjalan. Bahkan salah satu era keemasan film Hollywood itu di era film yang silent film era itu di tahun 1920 sampai 1960. Kita tahu silent era film itu ketika film masih belum terdapat suara, ketika film masih semacam pantomim. Di sana kemudian film-film Hollywood merajai industri-industri film dunia. Bahkan film-filmnya ditonton di beberapa atau belahan dunia lain. Berikutnya, sejak tahun 1930, produksi dan distribusi film dilakukan oleh satu atau beberapa studio berjaring. Setelah kemudian muncul yang namanya Metro Golden Way Major, Universal Studio, dan Disney. Kemudian berkembangnya industri pertelevisian di Amerika tahun 40. Nah, di sanalah kemudian industri film mengalami penurunan. Jadi tidak hanya di Indonesia. Kalau di Indonesia tahun 90-an ketika film mengalami penurunan, ketika ada industri pertelevisian yang mulai menanjak, di sini di Hollywood itu mengalami hal yang sama, tapi 20 sampai 30 tahun sebelumnya, yaitu sekitar tahun 1940. Nah, di sini ketika Anda kemarin juga bicara sensor film, di Hollywood sensor film diterapkan pada tahun 1930, ya. Nah, itu diganti dengan banyak hal termasuk MPAA dan lain sebagainya. Oke, di sana kemudian mulai pertunjukan, mulai ada kehidupan tentang industri film mulai bermunculan di awal-awal tahunnya itu. Dan sejak tahun 60 perubahan pola produksi film mulai diterapkan. Jadi mulai ada banyak hal perubahan termasuk plot twist, scramble kronologi, flashback dan lain sebagainya. Nah, sineas Hollywood pada era ini adalah sineas yang mengenyam pendidikan perfilman di Eropa. Nah, jadi kalau di Indonesia kita bicara bahwa pendidikan orang-orang yang kemudian membuat film, sekolah film itu di akhir tahun 90-an, maka di Hollywood itu sudah ada sejak tahun 60-an. Bagaimana orang membuat film itu harus benar-benar orang yang sekolah tentang film. Oke, saya lanjutkan. Blockbuster, film yang bisa untuk mendapat keuntungan luar biasa
biasanya rilis pada saat musim panas, summer box office. Metode ini memperkenalkan keuntungan sebuah film berdasarkan penjualan tiket teater atau bioskop. Jadi logika bahwa film-film bagus mengapa muncul di era-era summer season atau di era-era liburan memang sudah berlaku sejak awal-awal Hollywood ada. Jadi memang mereka memproduksi film yang memang mereka akan menembak sesi-sesi waktu yang kemudian itu memang banyak penontonnya. Jadi film Hollywood pertama yang mendapat penghargaan di Cannes Film Festival adalah film dengan latar belakang Vietnam, kekalahan Amerika. Nah, ini akan kita bicarakan lebih lanjut, di mana di sini ada buku yang cukup menarik dari Mas Fajar Junaidi yang menyulap kekalahan. Jadi Amerika itu memang terkadang bisa memodifikasi berbagai hal yang awalnya kekalahan bisa menjadi kemenangan, yang awalnya itu sebuah hal yang enggak baik akan jadi baik ketika Hollywood sudah memproduksi dari sudut pandang Amerika. Itulah luar biasanya film, khususnya film-film Hollywood, dan bagaimana Amerika menggunakan film Hollywood untuk mendoktrinisasi, melakukan namanya false consciousness kepada kita, masyarakat awam. Oke, berikutnya mulai berkembanglah film-film menarik di Hollywood yang itu menjadi salah satu tontonan kita sehari-hari. Mulai dari film-film action, bagaimana kita dulu, atau saya mungkin ya, itu menyukai film-film perang dan lain sebagainya, yang menang selalu orang-orang Amerika. Ketika kita bicara film Rambo, maka yang menang adalah Amerika. Seperti tidak masuk akal ketika Rambo menyulap sebuah kekalahan. Seorang Rambo sendiri bisa mengalahkan ribuan atau ratusan tentara Vietnam di Vietnam sana. Dan kemudian banyak lagi film-film favorit kita di film Hollywood seperti Jurassic Park, kemudian ada dulu bintang-bintang film yang muncul seperti Arnold Schwarzenegger, atau film-film lain yang berjudul Batman, superhero dan lain sebagainya. Nah, inilah kemudian industri film mengalami pergeseran di Amerika. Ketika tahun 90 era home video beralih ke tahun 2000 sampai saat ini tren perfilman bergeser. Kemudian film independen di Amerika mulai dikenal film independen. Kemudian studio film besar mulai berinvestasi untuk film-film indie, green screen, dan lain sebagainya. Tahun 90 film-film indie di Amerika sudah mulai diakui, dan bahkan major label, para founding yang punya kekuatan besar itu mampu dan mau untuk mendanai beberapa film yang ada di Amerika, khususnya film independen. Beberapa film yang muncul, bahkan Anda tahu kemudian muncul beberapa film superhero yang sampai berkelanjutan, artinya seriesnya sampai ditunggu-tunggu. Bahkan aktor-aktornya menjadi aksesoris beberapa toko boneka seperti Hulk dan banyak Kapten Amerika. Nah, kemudian dan juga banyak sekali film-film yang bicara mengadaptasi novel dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa Hollywood big player currently. Ada Walt Disney Studio, ada Warner Bros, ada NBC Universal, ada Fox Entertainment, ada Sony Picture dan lain sebagainya. Nah, kita juga akan bicara masalah penghargaan. Di ada Golden Globe Awards, Academy Awards, Critical Film Choice Awards, Independent Spirit Awards, Student Film Festival, Tribeca Film, Toronto Film, dan lain sebagainya. Dia juga di Amerika justru penghargaan tentang film dari yang saya sebutkan tadi luar biasa banyak, bahkan bergengsi, luar biasa. Jadi penghargaan film di Amerika saya yang bergengsi. Oke, kita akan lanjut ke film-film yang industri film yang kemudian cukup menghebohkan juga di dunia, yaitu industri film di Cina. Di sini tepatnya di Hong Kong dan Taipei. Di sini kalau Anda kenal salah satu bintang film yaitu Jackie Chan, itu sebenarnya berasal dari industri film yang berada di Hong Kong dan Taipei. Nah, industri film di Tiongkok atau Cina itu terbagi menjadi dua, yaitu Hong Kong dan Taiwan. Industri film Cina itu internasional, ya. Kenapa? Karena memang film-filmnya banyak menayangkan aksi-aksi silat atau kungfu. Nah, kemudian muncul studi produksi film, distributor film, menonjolkan sisi artistik dan bela diri yang seperti saya sebutkan tadi. Aktor film Cina dituntut menguasai seni peran olah vokal, menguasai bela diri sekaligus modeling. Jadi dulu ketika kita lihat film-film Cina atau film Hong Kong, itu artisnya pasti harus menguasai ilmu bela diri dan bisa menyanyi. Ya. Kalau nggak bisa itu nggak bisa jadi
artis di industri film Tiongkok. Nah, seperti halnya komoditi buatan Cina, film juga dibuat menjadi standar konsumsi internasional. Jadi kita tahu bahwa kemudian beberapa film Cina, itu mampu menyamai jumlah penonton di film Hollywood, terutama yang dibintangi oleh beberapa film artis Cina yang cukup kondang seperti Jackie Chan, Andy Lau, Sammo Hung dan lain sebagainya. Industri film Cina pun dibagi menjadi 3, yaitu konsumsi film dan teater, investasi dan ekspor film. Jadi memang industri film di Cina juga sudah menjadi industri sejak lama, terutama era keemasannya di era akhir 80-an sampai akhir 90-an, bahkan awal 2000. Bahkan saya adalah salah satu penggemar film Cina yang beraliran kungfu Shaolin. Nah, jadi kalau sudah ada film kungfu Shaolin yang kotak-kotak, ada kuncretnya, itu salah satu film-film yang kemudian cukup saya ikuti ketika di tahun 90-an itu. Ya, Cina filmmaker, ada beberapa filmmaker handal di sana. Ada yang namanya Stephen Chow, dia menghasilkan Kung Fu Hustle, Shaolin Soccer. Dia adalah seorang director, scriptwriter dan lain sebagainya. Ada juga Donnie Yen, dia adalah salah satu yang memperkasa film IP Man. Jet Li, nah dia sudah jadi sutradara tahun 84. Hingga kini aktif menjadi produser, aktor, scriptwriter, action choreographer. Jadi kalau kita lihat beberapa film Tiongkok atau Cina itu memang penuh tantangan. Ada juga Jackie Chan yang tidak asing lagi. Dia beberapa kali meng-create film Rush Hour, Police Story, Kung Fu Panda, franchise lebih dikenal dengan action koordinator dan produser. Nah, ini adalah beberapa penghargaan dari Cina, festival-festivalnya dan Golden Horse Film Festival, Hong Kong International Film, Hong Kong Film Awards, Hong Kong Film dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita bicara ke India atau Bollywood. Di India, Bollywood ini memiliki 21 wilayah industri berpusat di Mumbai. Jadi kalau Anda adalah salah satu penggila film-film India, maka ketika Anda nanti pergi ke India, jangan lupa untuk pergi ke Mumbai. Mumbai adalah tempat di mana industri film India itu diproduksi dengan bahasa pengantar Hindi dan dialek Urdu. Di India juga terdapat South India Cinema yang menggunakan dialek Tamil, dialek Indo-Eropa dan di masa penjajahan Inggris. Rata-rata per tahun film India menjual 1 juta tiket, lebih banyak daripada produksi Hollywood. Nah, jadi inilah menangnya India. Mereka bisa berjaya di tanahnya sendiri, di negaranya sendiri. Nah, aktor atau artis film India itu bisa menguasai seni peran, vokal, seni tari, modeling. Kalau yang di Cina tadi, seorang artis sudah menguasai film, harus menguasai bela diri untuk menjadi artis, maka di India salah satu tuntutan yang paling berat adalah seorang artis di India tidak hanya bisa acting, tapi harus bisa tari dan bisa juga nyanyi atau vokal. Nah, di India terdapat 5 genre, ada masalah film dengan sentuhan melodrama yang mengkombinasikan unsur romansa, komedi, aksi dengan durasi kurang lebih 3 jam. Ya, ini banyak sekali contohnya yang cukup melegenda di Indonesia, seperti Kuce-Kuce Hotahe, Kalbi-Kuzi Kalbi-Kem, yang itu bagaimana, dan lain sebagainya, yang itu memang sangat menguras emosi kita, dan itu durasinya panjang, 3 jam. Ada juga paralel sinema, kalau Anda lihat sudah di awal-awal 2000, itu mulai banyak film-film yang kemudian bicara mainstream komersial India Cinema atau Bollywood. Atau di Kuwait Film ada juga Mumbai Underworld Film, dan ada Muslim Sosial, menunjukkan Muslim di India. Aktor film India juga dikenal secara global. Sejak era 90-an Anda kenal namanya bukan Three Musketeers tapi Three Khans, yaitu Shah Rukh Khan, Salman Khan, dan Amir Khan. Nah, itu beberapa hal. Dan kalau Anda lihat juga beberapa film India itu bicara komoditi, bicara masalah mitologi evil versus good, Mahabharata versus Ramayana, mitologi seks dan romansa, Kama Sutra, dan genre film musikal. Jadi kalau kita lihat film-film India itu biasanya itu ya, cerita masa lalu tentang Mahabharata, cerita tentang mitologi seks dan romansa, dan bicara yang musikal. Pasti namanya film India, hampir 90% film India selalu ada lagunya, selalu ada nari-narinya. Nah, itu yang ditiru oleh beberapa film Benjamin S di awal-awal tahun 80-an. Nah, tapi itu memang berawal dari film India. Ini adalah beberapa contoh ini ya. Kalau saya boleh lihat, ini adalah
Kalau Anda lupa ya, ini adalah contoh artis-artis India ya, yang saya sebut tadi 3 Khan tadi ya, Shahrukh Khan, Salman Khan, Amir Khan. Nah, kemudian ini film India seperti ini, dan juga ada kisah-kisah Mahabharata. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah beberapa contoh ini. Tapi juga ada beberapa film India yang kemudian keluar dari mainstream yang saya bicarakan tadi, seperti film yang bicara fenomena keseharian masyarakat India, seperti Slumdog Millionaire. Itu disutradarai oleh orang Inggris, dan juga harus diketahui di awal tahun 2000 atau di 2019 sudah mulai banyak film-film India yang berkolaborasi dengan film Hollywood atau rumah produksi di Hollywood sana. Filmnya awardnya juga sama, ada Filmfare Awards, National Film Awards, Stardust Awards, Starscreen Awards, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa buku yang jadi rujukan saya. Ya, ini ada buku Aku dan Film India Melawan Dunia. Aku dan Film India Melawan Dunia. Ini ada sampai 5 seri ya, yang saya sebutkan di awal yang lalu. Artinya memang film India ini cukup fenomenal karena dia mampu mengganggu, mengusik kenyamanan industri film Hollywood. Kemudian ada juga industri film Jepang ya. Tidak akan terlalu detail saya bahas, tapi yang jelas di Jepang itu juga mempunyai produksi film yang memang tidak sekuat film-film Hollywood, India ataupun film-film dari Hong Kong. Tapi film Jepang itu ada ya. Jadi tidak hanya dikenal Anda dengan industri film pornonya, tapi ternyata film-film India juga mempunyai film-film yang luar biasa. Nah, tapi ini memang kurang dikenal di dunia. Justru film Jepang itu sering dikenal dengan industri film animenya, manga dan anime, voice over, cosplay, dan lain sebagainya. Bukan film-film yang lain. Tapi ada beberapa juga film India yang sukses tahun 90-an, yaitu Karate Kid dan The Last Samurai. Itu adalah film Jepang yang memang bekerjasama dengan Hollywood. Nah, ini ada beberapa genre film komersial di India. Jadi India maksudnya di Jepang. Ada Jidaiki, horor, Takusatsu, pink film, Gadeiki, Somiki, anime, fiksi ilmiah, Yakuza film, dan lain sebagainya. Yang salah satu yang kemudian cukup melegenda itu adalah film Yakuza. Atau Anda juga pernah nonton film Ultraman, itu adalah film-film dari Jepang ya, film Yakuza dan lain sebagainya. Di Jepang juga ada Jepang Academy Prize, Tokyo Anime Awards, juga sama ada awardnya. Film Korea, ya ini adalah industri film yang sebenarnya lagi hot dan lagi in di awal-awal 2000. Bahkan banyak ibu-ibu yang kemudian tidak jelas keberadaannya di rumah, tiba-tiba hilang, tapi kita temukan di pojok-pojok kamar sambil menangis terseduh-seduh karena nonton industri film Korea ini. Jadi memang Korea ini maju besar dengan istilah Korean Wave, Hallyu, Korean Flow. Dan yang menarik adalah industri film Korea ini bagian dari industri kreatif mereka, itu disupport penuh oleh pemerintahnya. Itu ya. Ya banyak film Korea yang kemudian menjadi hits ya, sampai hari ini pun banyak ibu-ibu atau remaja yang masih rutinitasnya menonton film-film Korea yang berseri, bukan yang hanya film. Ya ini beberapa era Korea, yaitu perang Korea, Golden Age, pendapat sensor film, era recovery, apresiasi internasional, sampai era New Wave berkaitan dengan Korean Wave. Itu di era sekarang. Di sana juga ada awardnya, ada Grand Bell Awards, Busan International Film Festival. Beberapa karya alumni komunikasi juga sempat nangkring atau muncul di Busan International Film Festival ini. Di Eropa bagaimana? Saya pikir di Eropa juga perkembangannya luar biasa terkait film. Ada di UK tahun 1880, bahkan di UK ini sebenarnya beriringan dengan perkembangan film di Hollywood ya. Banyak kita lihat artis-artis Hollywood sebenarnya juga berasal dari industri film di Eropa. Ya ini ada beberapa penghargaannya, British Academy Award. Di Prancis juga sama, hampir sama, disupport oleh pemerintah dan lain sebagainya. Bahkan di Prancis ini yang terkenal adalah justru film-film festival atau penghargaan festival-festival filmnya, seperti Cannes Film Festival,
ya, dan lain sebagainya. Di Jerman juga sama, ada Berlin International Film Festival dan lain sebagainya. Di Italia juga sama ya. Jadi perkembangan film-film di Eropa juga mengalami perkembangan yang baik, dan memang di sana kalau kita boleh bicara panjang lebar lebih banyak dikenal penghargaan atau awardingnya. Tapi di dunia memang Hollywood dan Bollywood ya itu punya pengaruh besar dalam industri film yang ada di dunia ini. Cuman hari ini sudah mulai sedikit diusik oleh perkembangan film-film Korea. Saya pikir itu materi tentang film global, dan khususnya tadi saya lebih banyak bicara tentang film Hollywood dan Bollywood. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight lain kita dalam melihat bagaimana perkembangan film dunia setelah sebelum Muka Satu kita banyak bicara tentang perkembangan film Indonesia. Untuk mahasiswa dan mahasiswiku ya, tetap jaga kesehatan, stay aja di rumah, nggak usah kemana-mana. Kita putus rantai COVID-19 ini dengan beraktivitas di rumah dan tetap produktif, tetap positif thinking. Baik, saya pikir itu apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap sehat sekali lagi. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya, dan salam olahraga.